You think you see through me, do you? Well, you don't. But I see through you! How much you don't know. Open your eyes. You think that this material universe is all there is? Video tentang man arafa nafsahu faqad arafa robbahu sebenarnya saya sudah pernah bikin di YouTube yang sebelumnya ya. Tapi ketika saya cek lagi ternyata semua video yang dulu saya buat itu nampak banget begonya ya. Ketika saya evaluasi, wah ternyata saya bacot banget waktu itu ya. Jangan-jangan ini lebih-lebih ya. Mudah-mudahan semua penonton memaklumi dan memaafkan saya dengan semua kebodohan dan halusinasi yang saya alami ini. Video kali ini kita akan bahas tentang akhir dari petualangan para saintis barat, khususnya para fisikawan. Kita mulai dari sedikit mengenal tentang makna man arafa nafsah faqad arafa robbah. Siapa yang mengenal dirinya, siapa yang mengenal nafasnya, maka dia mengenal Tuhannya. Kita akan awali dengan perbedaan atau identifikasi tahu dan kenal. Apa beda antara tahu dengan kenal? Penonton tahu Pak Presiden Jokowi? Tahu. Kenal? Mungkin ada yang kenal secara pribadi ya. Apakah dekat? Kayaknya enggak ya. Tahu itu secara singkat dengan pikiran, dengan akal. Kenal itu rasa. Ketika kita minum kopi misalnya, kita nggak harus mengidentifikasi kopi ini terdiri dari kopi sekian persen, air sekian liter, kemudian panasnya sekian derajat Celcius, diaduk berapa menit dan sebagainya, itu capek ya. Tapi ketika kita meminum, kita tahu, oh ini rasanya begini, ini rasanya begitu. Kita tahu dengan rasa. Dalam hal ini, tahu berarti bukan hanya bisa dengan pikiran, tapi juga dengan hati atau rasa. Itu mungkin mengapa sesama manusia atau bahkan alam semesta, man arafa nafsah, siapa yang mengenal dirinya, itu bukan hanya diharuskan saling mengetahui, atau bukan prioritas kita saling mengetahui. Apalagi ketika kita mengetahui orang lain, biasanya kita ghibah ya. Kita membicarakan keburukannya, kita mencari kelemahannya daripada sisi positifnya. Tapi kita lebih utama adalah saling mengenal, lita'arofu, gitu kan ya. Saling mengenal itu dengan rasa. Kita nggak harus tahu namanya siapa, rumahnya di mana. Tapi ketika dia minta pertolongan, ketika dia membutuhkan kita dalam kapasitas yang masih sesuai hukum ya, masih sesuai norma, maka tanpa kita mengetahui itu semua, ya wajib kita membantu mereka. Kan begitu ya. Ada orang kecelakaan di jalan, dan di jalan itu cuma ada kita. Apakah kita harus bertanya pada dia, kamu namanya siapa? Rumahnya di mana? Agamanya apa? Udah punya pacar belum? Seperti di film-film itu ya. Itu kan bego gitu ya. Dan sebenarnya setiap hari kita lebih mengutamakan pengetahuan daripada pengenalan. Padahal kenal itu lebih utama daripada tahu. Maka diksi dalam man arafa nafsah, arafa itu adalah mengenal, bukan mengetahui. Kita tidak perlu mengetahui secara mendalam diri kita sendiri, tapi kita harus mengenal dengan rasa, bukan dengan pikiran. Kenapa? Karena pikiran mudah terdistorsi. Kelihatannya cantik di foto profil, kelihatannya tampan, pas lihat, waduh, kok kumisan gitu ya. Itu tentang identifikasi tahu dengan kenal ya. Yang kedua, dalam konsep man arafa nafsahu faqad arafa robbahu, 3 hal yang akan saya jelaskan di sini adalah tentang nafas, tentang hidup, dan tentang berbicara. Bahwa setiap makhluk, segala sesuatu di semesta ini, mereka hidup, mereka bernafas, dan mereka berbicara. Kita semua berbicara. Yang pertama, hidup. Mengapa segala sesuatu hidup? Ya karena yang menciptakan adalah yang maha hidup. Bagaimana mungkin yang maha hidup menciptakan sesuatu yang mati?
Atau dalam diksi di Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang diciptakan dengan sia-sia atau percuma atau tidak berguna. Maka apa yang biasanya kita motivasi pada teman-teman kita yang kerjanya ngopa-ngopi aja, itu ya tetaplah semangat, tetaplah hidup meski tidak berguna. Segala sesuatu hidup, bahkan diri kita, manusia sebenarnya tidak mengenal kematian. Kenapa? Ya saat ini, saya dan teman-teman, ini saya sedang berbicara saat ini, nanti ditonton teman-teman. Kita hidup dan kematian belum datang. Ketika kita sudah dikubur di dalam tanah, maka kita juga hidup dalam jiwa kita, di alam yang lain. Siapa yang dikubur di dalam tanah itu? Itu adalah partikel-partikel atau atom-atom yang pada akhirnya juga mengurai kembali menjadi tanah. Kenapa? Karena kita tercipta dari tanah. Kita adalah tanah-tanah, tanda kutip, kumpulan tanah yang tidak bisa dijual, yang nggak ada sertifikatnya. Yang pada akhirnya kita kembali menjadi tanah. Dan kita tetap hidup dalam dimensi atau wilayah yang lain. Inilah makna hidup, segala sesuatu hidup. Kemudian bernafas, nafas itu dengan udara. Segala sesuatu itu membutuhkan udara. Api membutuhkan udara atau oksigen, air membutuhkan oksigen, biar ada kehidupan di sana. Batu, besi, kalau di ruang hampa itu mudah hancur. Entropinya negatif, tapi ketika ada udara, mereka bisa bertahan lebih lama. Nafas atau udara, kalau di video yang ini, itu seperti energi. Maka ketika nafas ditiupkan pada janin, ketika kita masih berada dalam rahim ibu, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan aku tiupkan kepadanya ruh. Ruh, sekali lagi, itu dari kata roha, riha, angin, udara. Dan dengan itulah kita hidup. Mirip seperti energi, kipas angin mati, kita alirkan energi, apa? Listrik. Kipas anginnya berputar atau menyala. HP mati, butuh energi, kita cas, HP-nya nyala, walaupun nggak ada kuotanya. Segala sesuatu hidup dan bernafas, semua hal. Karena secara mendasar kita itu berasal dari energi yang sama atau ruh yang sama. Terakhir adalah berbicara bahwa Tuhan salah satu namanya adalah Al-Qalam. Saya sudah menceritakan tentang tumbuhan-tumbuhan yang bisa berbicara di video yang ini. Sebenarnya apa yang membedakan tumbuhan itu berbicara dan mana itu kekuatan dari spektrum merah? Bedanya adalah dalam pengenalan atau memahami konsep Al-Qalam, bahwa Tuhan Maha berbicara dan Tuhan bisa berbicara dengan kita lewat apa saja. Tapi ketika kita menyadari itu Al-Qalam, maka kita benar-benar akan memahami penjelasannya, argumentasinya. Bukan secara tiba-tiba kita mendengar tumbuhan atau batu berbicara, apalagi bercahaya, gitu ya bedanya. Jadi bedanya sudah tahu ya. Kenapa kita semua berbicara? Karena kita diberikan dua pengetahuan, dua memori. Yang pertama adalah memori internal yang disorotkan dari data holografik yang saya jelaskan di video ini. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika dikatakan pada kita, diajarkan pada kita segala sesuatu tentang semesta ini, sebelum kita menjadi objek-objek partikel-partikel yang bergerak dengan ritmis dan pola-pola yang stabil, kita sudah diinstalkan pengetahuan dari cahaya sana. Itu adalah memori internal atau pengetahuan internal. Yang kedua adalah pengetahuan atau memori eksternal. Apa yang kita indra selama kita menjadi objek atau benda atau entitas padat. Maka pengetahuan entitas padat ini tentang dunia, tentang indahnya, isi dunia, tentang kekayaan, tentang cantiknya perempuan, tampannya opa-opa Korea, tentang jabatan yang menggiurkan, semua adalah pengetahuan eksternal yang tidak akan kita bawa ketika kita sudah menjadi jiwa atau setelah bertransformasi ke wilayah yang lebih
lembut atau lebih halus. Atau kita menyebutnya sebagai akhirat. Inilah 3 konsep hidup, bernafas, dan berbicara yang berkaitan dengan nasihat man arafa nafsah faqad arafa robbah. Siapa yang mengenal nafasnya, siapa yang mengenal hidupnya, siapa yang mengenal kemampuan berbicara, berpengetahuan dalam dirinya, faqad arafa robbah, maka dia mengenal Tuhannya. Selanjutnya adalah 3 mengenal Tuhan, tahapan-tahapan, manzilah-manzilah. Secara umum kita mengenal Tuhan. Yang pertama adalah cara mengenal Tuhan orang-orang awam. Apa itu caranya? Mereka ikhlas dengan menganggap bahwa Tuhan berada di atas langit dan memberikan hadiah, memberikan kebahagiaan pada mereka yang taat, dan memberikan hukuman pada mereka yang jahat. Dan mereka ikhlas. Ini orang-orang awam ya. Mengapa ikhlas? Ya karena mereka tidak menggugat. Orang jahat hidup nikmat, orang taat cenderung hidup melarat. Sekali lagi, mereka ikhlas, mereka tidak menggugat takdir. Mereka menerima takdir. Ini orang awam. Yang kedua adalah tingkatannya orang terpelajar, orang intelektual atau para ulama. Ini agak berat untuk dipahami. Ketika tahapan berpikir kita belum sampai, konstruksi berpikir kita belum kuat, belum mampu, kita tidak akan memahaminya. Apa itu cara mengenal Tuhan dalam tahapan orang berilmu atau ulama? Mereka menggunakan prinsip transendensi bahwa Tuhan melampaui segala sesuatu, dan prinsip imanensi, Tuhan berada di dalam segala sesuatu. Jauh tidak terukur, dekat tidak tersentuh. Itu bahasa Jawa sebenarnya ya, tapi saya terjemahkan. Tentu saja ini lebih rumit dan gak usah dipikirkan karena pikiran kita nggak akan mampu. Kenapa? Karena tadi konsepnya kenal, bukan tahu. Yang ketiga, ini lebih rumit lagi. Orang yang kedua aja ini udah rumit, kayak hidup kita. Apalagi yang ketiga, cara mengenal Tuhan yang ketiga atau tahapan yang ketiga adalah bahwa hanya Tuhan yang wujud. Ketika kita wujud, maka kita adalah Tuhan. Wah, ngeri banget. Nggak kayak gitu ya. Bahwa yang wujud itu hanya Tuhan. Saya sudah menjelaskan itu di video yang ini, kemudian video yang ini. 3 tahapan atau 3 manzilah ini tidak harus dipaksakan ya. Kenapa? Karena hidup ini kita akan capek ketika kita belajar terus-menerus untuk mengetahui Tuhan. Sedangkan kita tidak akan mengenal Tuhan kecuali Tuhan sendiri yang mengenalkan dirinya pada kita, yang mengajarkan dirinya pada kita. Nanti kita akan belajar tentang itu di spektrum kuning dan hijau dengan penanda Asif bin Barkiyah, seorang ulama di zamannya Nabi Sulaiman yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam kejapan mata, dan spektrum hijau dengan penanda Nabi Khidir. Dan terakhir adalah 3 tahapan perjalanan atau petualangan para saintis barat, khususnya para fisikawan ya. Yang pertama kan para fisikawan mengenal bahwa pondasi dasar ilmu fisika atau hukum-hukum fisika itu merujuk pada penjelasannya Isaac Newton, bahwa ruang waktu adalah mutlak. Kita tidak bisa mempercepat waktu dan kita tidak bisa memperlambat waktu. Ketika jarak antara Tegal dengan Bandung 200 km, yaitu tetap 200 km, tidak bisa diperpendek, tidak bisa diperpanjang. Secara singkat begitu. Pondasi hukum-hukum fisika itu dari Newton. Dan René Descartes juga setuju dengan Newton, walaupun sebenarnya dia agak ragu. Apakah bisa pondasi matematika seperti ini itu menjadi pondasi yang tidak akan pernah berubah? René Descartes itu menyadari bahwa itu bisa jadi berubah, bergeser. Itu diamini setelah 300 tahun oleh fisikawan yang fenomenal, yaitu Albert Einstein. Beliau juga sama mengatakannya, sebenarnya pondasi fisika ini adalah pondasi yang sama sekali tidak bisa dipastikan atau ditetapkan. Dan kebingungan pertama adalah ketika para fisikawan mengetahui ternyata cahaya itu berupa gelombang dan partikel. Inilah yang sulit dimengerti, seperti nasib hidup kita ya, sulit dimengerti. Yang ketiga, perjalanan atau petualangan akhir dari para fisikawan terhadap penelitiannya melihat alam semesta ini, itu dari Geoffrey Chao.
yang videonya sedikit sudah saya kupas di sini ya. Geoffrey Chao ini menjelaskan bahwa segala sesuatu itu bukan fondasi fundamental atau tidak ada yang penting, karena segala sesuatu itu saling terhubung, saling mengakibatkan. Bahasa sederhananya 1 sampai 9 itu tercipta secara bersamaan. Maka ketika kita menyebut angka 5, kemudian 4 dan 6, angka 4 itu sebelum 5 atau setelah 5. Ini tidak bisa. Kenapa? Kan tercipta secara bersamaan. Bukan secara urutan 1, 2, 3, 4, 5, tapi secara keberadaannya. Geoffrey Chao inilah yang menguatkan bahwa pada akhirnya fisikawan kuantum yang mengamati alam semesta dalam wilayah subatomik, pada awalnya dia mengamati dan ada objek yang diamati. Tapi pada akhirnya antara yang mengamati dengan yang diamati itu adalah dua hal yang sama. Secara logika, analogi, kita seperti menebak aroma masakan. Kita menebak masakan dari aromanya. Maka aroma dan masakan itu adalah dua hal yang sama. Walaupun bentuknya beda. Kenapa bentuknya beda? Sekali lagi, ini adalah partikel-partikel yang bergerak dengan pola tertentu dan stabil. Dan pengamatan itulah yang menjadikan kita menyebut itu adalah benda atau entitas yang terpisah, tidak terhubung dengan sesuatu yang lain. Seperti halnya tadi kita membaca alam semesta. Kita bisa membaca alam semesta dengan membaca diri kita sendiri. Man arafa nafsah, mengenal diri sendiri, faqad arafa robbah. Kita membaca alam semesta dengan cara membaca diri sendiri. Itu cara deduktif. Ada cara induktif, kita membaca alam semesta untuk mengenal diri kita sendiri. Ya terserah teman-teman mau pilih yang mana. Dua-duanya kan sama-sama rumit. Jauh sebelum para fisikawan menemukan itu, orang-orang India itu sudah menemukannya dalam kitab Weda ya, dengan diksi Tatwam Asi, bahwa aku adalah engkau, engkau adalah aku. Tapi mengapa kita nampak berbeda? Sekali lagi, kita adalah partikel-partikel yang bergerak ritmis, dinamis, dengan pola-pola tertentu, dan pengamatan kita terpisah. Kita mengamati itu terpisah dari sesuatu yang lain atau keterhubungan yang lain. Geoffrey Chao ini seakan ingin mengatakan bahwa segala sesuatu adalah jaring-jaring yang saling terhubung dan tidak ada sebab akibat, tidak ada fondasi fundamental yang paling hebat sendiri, yang paling penting sendiri, atau kiblatnya atau sumber dari segala sesuatu, karena segala sesuatu adalah itu jaring-jaring yang saling berrelasi. Dan ketika teman-teman melihat video saya yang ini tentang konsepsi waktu ketiga, tentang kesadaran, bahwa kesadaran tanda kutip yang Tuhan adakan itu ketika tercipta dengan seketika, yang sebenarnya tidak ada kata awal dan akhir ya di sana, tidak ada sebab dan akibat. Ketika tercipta dengan seketika itu, sekejap sudah ada segala sesuatu di sana secara serentak, secara terhubung, secara perbedaan tiga konsepsi waktu tadi, mulai dari Newton, Einstein, dan Geoffrey Chao tadi, dan semua itu bergerak secara dinamis dan kekal atau abadi. Dengan cara seperti ini, rumus seperti ini, kesadaran sama dengan E dikalikan takyon dikuadratkan, E-nya adalah energi atau ruh yang melesat dengan kecepatan takyon dikuadratkan, itu akan mencapai kesadaran yang di sana tidak ada awal dan akhir, yang di sana semuanya sudah selesai, semuanya sudah dan sedang terjadi. Dalam hal ini banyak orang keliru memahami wahdatul wujud, karena sebenarnya tidak ada kata kita makhluk menyatu dengan Tuhan. Kenapa? Karena keberadaan kita adalah nisbi. Kita mungkin ada, mungkin nggak ada. Kita hanya sebatas nisbi. Mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Dan takdir semua yang akan terjadi di masa depan dalam konsepsi ruang dan waktu Newton ini, yang kita alami saat ini, itu mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi. Mungkin ada atau mungkin tidak ada. Semuanya sudah selesai dan sedang terjadi di wilayah kesadaran tadi, atau suatu wilayah
yang dulu Rasulullah kunjungi ketika Isra Mi'raj, yang malaikat Jibril tidak mampu untuk memasuki ke sana. Halu banget kan? Makanya jangan serius-serius banget, saya aja bercanda.